doain terus ya semuanya, juga teman-teman saya doakan banyak usia dan kebaikan dan kebajikan bisa melewati pandemi ini ya. Ya, mungkin sedikit buka sejarah tentang persahabatan komik dengan almarhum Dika Bilas. Ya, alhamdulillah karena Allah aku terpilih menjadi orang yang pernah bersama motret dia ya. Waktu itu bikin covernya album terakhir dia. Dan sejarahnya cukup panjang ya, karena dia cantik luar biasa, rendah hati, sehingga ketika saya memotret dia lupa juga naruh filmnya. Saking terpananya tuh kayak orang melihat beruang yang nggak bisa lari kemana-mana langsung. Bukan karena kecantikannya aja, tapi karena ketulusan, karena apa ya? Ya dia bintang lah ya, bintang kehidupan lah ya. Begitulah nasibnya lagunya. Seperti itu dinyanyikan juga seperti itu. Fotografer, motret Iwan Fals, Trio Libels, Atik Sibi, Kahitna, Krisdayanti, Gong 2000, God Bless tuh, Indra Lesmana, Sofi Lacuba ya, dan dia adalah salah satu yang datang ke rumah kala itu. Dia sosok Nike itu sebenarnya seperti apa Om? Yang Om kenal gitu? Ya, yang pasti dia cantik. Cantik sudah pasti ya. Dan kedua, dia orang yang cantik, rendah hati itu jarang ya. Dan dia ada punya kepribadian, sifat berbaginya dia. Kita nggak pernah tahu dia punya anak yatim piatu. Itulah yang menjaga ketika kita memelihara anak naungan, pastilah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa dekat Om sama dia ketika jadi fotografer? Ya, sebagaimananya layak fotografer dengan modelnya kita mengarahkan ya, memberi arahan apa-apa karena kita kan tahu itu buat cover kaset, jadi harus ada bacaan judul album, nama dia gitu kan, terus kebutuhan di lembaran dalamnya gitu. Jadi sebatas itu aku jadi bisa mendirect dia, gak macem-macem juga karena ini cover kaset, CD, poster, dan promo-promo yang lain. Momen apa yang tidak bisa dilupakan dari Ya saat motret dia itu tadi saya lupa masukin film. Udah berapa exposure saya lupa masukin film. Saya pikir ini ada yang aneh nih. Apa yang aneh ya? Kok ada yang kurang? Pas saya lihat, belum dimasukin filmnya kan gitu. Artinya itu ada momen lucu juga ya Om? Ya lucu, naif juga ya. Akhirnya saya bilang sama Nik, gimana pas mau pulang nih, gimana kalau kita foto pakai baju yang tadi yang awal gitu. Padahal ya itu yang belum difoto. Itu salah satu trik Om Budi kali ya? Iya. Berarti belum difoto, memang belum difoto ya Om berarti ya. Tapi emang tidak ada kemarahan sekali di dia, nggak ada sifat marah gitu. Enggak, dia orang beda. Masih lah. Perempuan penggoda ya. Dia cantik, dia tahu tentang dirinya siapa. Dia punya kemampuan untuk menggoda, tapi dia tidak menggunakan itu. Tapi karyanya dia mana ada yang tidak meledak. Semuanya meledak. Aneh juga kan? Biasanya orang cuma 1-2 lagu, semuanya yang dia nyanyiin meledak. Semuanya dikenang sampai sekarang. Udah lebih dari 20 tahun, itu kan keajaiban itu. Jangan-jangannya waliyah dia nih. Oh iya. Waliyah jangan-jangan ini beliau itu. Ya, karena menjaga apa tuh istilahnya, kalau perempuan tuh kehormatannya, kegadisannya itu dia jaga, itu pasti akan menjaga juga dirinya agar tetap mewangi sampai orang yang nggak ada sekalipun. Apalagi di zaman itu dia sendiri di Jakarta katanya. Iya, dia datang nggak pakai makeup artist, datang nggak pakai pengawal, datang sendiri aja begitu. Untuk seorang gadis orang Bandung ke Jakarta kala itu kan, dia belum juga tahu siapa saya. Saya udah berapa kali motret dia. Pertama di kolam renang di depannya kolam renang di Gelora Bung Karno. Yang kedua, jadi dia datang ke rumah saya. Gitu. Mungkin ya, karena dia orang seperti dia memang cocok di Bandung lah ya. Bandung kota kembang, alamnya masih bagus, udaranya masih enak. Kala itu ya, kala itu lebih dari 20 tahun yang lalu, nggak semacet sekarang ya. Mungkin kalau sekarang dia masih ada, tinggalnya beda kali. Tapi udah ada tol Jakarta Bandung.
Bandung, aku rasa sekarang Bandung dekat. Sempat terpikirkan nggak waktu itu Om atau sama meminta almarhum untuk berkolaborasi dengan lagu, menciptakan lagu? Belum, saat itu saya belum menyatakan diri saya pencipta lagu, bisa nyanyi, belum. Saya masih total sebagai seorang desain grafis untuk cover kaset. Om, seberapa lama sih karirnya? Gimana? Karirnya dia, perjalanan itu berapa lama dia? Akhirnya dia. Ya, dia cukup lama ya, cukup lama dari muda ya, sampai menjelang 20-an ya. Tepatnya saya nggak tahu, banyak penggemar yang lebih tahu. Tapi kala itu untuk bertahan tuh terlalu banyak penyanyi-penyanyi yang hebat kala itu ya. Ada apa? Etikus Endang, ada Endang Estorina, ada Isugianto, ada Petra Sonata ya. Ada grup-grupnya Deddy Dukun, Kadi juga. Faris RM, ya, KD juga kala itu juga ada. Tapi kan dia punya jalur sendiri dia. Ya lagunya dengan Deddy Doros itu kan, Deddy Doros itu sesuatu banget lagunya, melengking sehingga ada lagu, hampir semua lagunya saya nggak bisa. Mudah tapi nggak bisa nyanyi karena tinggi banget, perempuan banget. Artinya hanya seorang Nika Ardila yang bisa. Nah, dia tuh kayak pencipta dengan penyanyi itu udah melekat ya. Itu udah sulit tuh. Berarti memang dia ada berbeda ya di antara penyanyi-penyanyi yang pada saat itu juga lagi naik-naik. Beda. Banyak penyanyi yang nggak semuanya juga yang punya ya keseksian, ada ingin menggodanya. Kalau dia enggak sih. Justru aku mengingatnya sampai sekarang tuh karena dia orang lempeng banget itu. Lempeng banget orangnya. Orangnya tulus sehingga mulus jalannya dia. Dan itulah yang terbaik bagi Nika Ardila almarhumah. Ketika kematian itu datang, mungkin kita tidak tahu kesininya kita nggak bisa jaga diri. Saya ini terutama ya. Makanya kematian itu sebaik-baiknya pelajaran. Artinya Karena saya motret dia sudah jadi, fotonya bagus, presentasi ditolak kan. Karena alasan dia rambutnya panjang, kok dipotong? Saya kan bukan stylist. Dilempar tuh, apaan ini? Gak ada hokinya ini, foto kayak begini. Kenapa rambutnya dipotong pendek? Lah ini bukan saya yang motong. Makanya istri saya nanya, mana hasil uang tagihan foto? Saya bilang, boro-boro dibayar Bu, dibanting. Tapi nggak tahu ya, ini kita belajar sama-sama. Kita ikhlas saja dengan perilaku seperti itu. Ikhlas yang sebenar-benarnya kita mampu berbuat keikhlasan. Keikhlasan tidak ada barometernya, tidak ada ukurannya. Sehingga ukurannya ini tadi, nggak berhenti sampai di situ. Sampai bertahun-tahun kita merasakan kehangatan kehadiran Nika Ardila. Dan akhirnya nih Om muncul. Kalau tahu momennya, itu momen terbaik dia. Dia tidak dimaui oleh ibunya, wajahnya mirip Nika Ardila. Amel ciptaan Allah yang luar biasa. Jadi kalau dia mau meneruskan semangat Nika Ardila tanpa harus menyamakan, aku rasa nggak ada salahnya. Orang mirip John Lennon kan juga ada. Orang mirip Mick Jagger kan juga ada. Banyak orang mirip-mirip itu, tapi mirip yang dicintai begitu banyak penggemarnya ini langka ini. Aku rasa almarhum Benyamin Sueb itu jauh lebih seniman lah dengan film-filmnya, dengan lagu-lagu ciptaannya, suaranya, lawakannya. Ya, tapi sekali lagi kenapa Nika Ardila ini bisa berjalan gitu ya? Sampai sekarang Ya sampai sekarang. hidup. apa karena ketulusannya Om? Kejujurannya. Ya bukan berarti Benyamin tidak tulus ya. Saya kan nggak ngomongin part itu. Nika Ardila yang setahu saya adalah sifatnya yang rendah hati. Ya, Amel tuh belum mau menjadi seorang bintang. Ya. Tapi dia jangan dipaksa-paksa juga. Waktunya nggak tepat juga. Jadi sabar. Dia akan kemilau pada waktunya ya. Itu kemiripannya dari mana sih? Om kan pernah Ya mukanya udah pasti 80%. Ya, ada kemiripan, kalau sama ada aja. Anak kembar aja kagak sama ya. Apalagi dia dari rahim yang beda. Ya udah pokoknya nuansanya tuh sama lah. Ya, gue pernah deket gitu ngeliat
ada satu senyuman dia, ada satu lintasan dia tuh yang ya dia seperti Nike Ardilla. Cuma kan bedanya Amel ini anak baru gitu. Nike Ardilla ada bintangnya, ada aura bintangnya, beda lah. Beda lah. Kalau di diri Amel sendiri ada nggak Om, terlihat aura seperti itu, seperti yang terpancarkan oleh Amel? Amel hidupnya beres lah, orangnya baik. Udah jadi Nike Ardilla juga jadi orang baik, dia akan sejahtera hidupnya dia. Aku melihatnya seperti itu, bukan ramalan, bukan. Orang Islam kan juga bisa melihat jauh dengan iqra bismi lebih kalau ilmuku cuma itu aja, saya ulang-ulang melihat lebih jauh lagi dari yang sekedar. Mana? Dari selain senyum, Ya fisiknya juga emang segitu lah Nike Ardilla. Emang segitu lah. senyumnya atau Ya senyumnya, pipinya atau malunya, matanya, apanya gitu sama. Ini kali Allah memang menciptakan sengaja karena penggemarnya begitu cinta berat, ya seolah-olah kayak ada Nike Ardilla hidup kembali. Reinkarnasi ya Om maksudnya gitu ya? Reinkarnasi juga. Oh enggak. Dan kabarnya sekarang Amel ini sempat drop Om karena netizen. Tanya Amel. Apa enggak maksudnya Om itu apakah Nggak tahu kalau drop. memberikan sebuah Dia wejangan? kalau ketemu aku biasa-biasa aja nyanyi Sempat bareng, berikan lagu wejangan. ciptaanku juga dinyanyi bareng-bareng gitu. Kita mah nggak pernah melihat sisi aku ini udah senior, dia anak baru sih. Yang penting ada adabnya di goa ini. Go to Allah tuh ada adabnya. Adabnya apa? Ya sama-sama menyintai Allah. Udah pasti kita tuh dipertemukan karena kerinduan sama yang maha pencinta. Asik. terus ada cerita-cerita apa sih Om? Nah, sedikit pas kemarin ketemu Amel. Ya udah dikisahkan tuh di YouTube tuh, udah hampir 3 juta tuh yang nonton. Kayak kurang jelas gimana lagi tuh. Mudah-mudahan juga nih tayangan kaliannya bisa banyak yang nonton nih, jutaan ya. Mudah-mudahan ini juga adalah sedekah saya yang hari ini belum banyak sedekah. Cerita saya ini dianggap sedekah. Lalu kamu mau netes lah ya, dapat banyak. Inilah panglima dunia maya. Apa sih sedikit cerita apa Om? Hah? Kemarin sempat apa sedikit aja cerita di Amel tentang Nike Ardilla. Ya Amel mah Curhat apa dia gitu? bukan curhat apa, tapi Amel tuh ya gue bukan sesuatu yang gimana di gue gitu, karena ini tamu-tamu gue juga banyak ya, dia adalah bagian dari tamu yang harus gue cintai juga ya, dan gue melihat sisi Amel untuk ke depan yang baik bagaimana, dia bagaimananya gimana ya tanya Amel aja, karena itu memang khusus Amel ceritanya ya. Terus sempat tadi juga kita nggak ngundang, terus ada seorang yang bisa gambar di baju, dia datang di tempat Om. Ya ini kan rumah goa itu orang yang menyintai Allah pasti dipertemukan di sini ya. Yang masih mengeras susah lah di sini. Susah. Dalam sini. Ya rumah goa itu apa ya? Tempat kalian tuh menepi sebentar dari kehidupan. Maka orang yang terlalu beratnya, entah apa itu namanya, kedengkian, kemarahan, sulit di sini, sulit. Kenapa, Pak? Tadi Saya baru terharu. mirip banget terbawa. apa namanya lukisannya yang pasti. Ya, itulah keistimewaan wajah dia. Ya, emang dia seperti Nike Ardilla, tapi kok Amel. Ya, seperti tadi hari gambar sama Dedi itu, mudah-mudahan dimasukin nih insertnya. Keberkahan juga buat Dedi menggambar Nike Ardilla, Amel yang kayak Nike Ardilla, langsung dibeli tuh lukisan karyanya sama DJ. Tampil pas di IG Om itu Amel tampak memakai kain hijab, apa emang gimana Om? Cerita Om. Ya, semua orang akan hijrah lah. Ada perjalanan pulang, ada hijrahnya sebuah hati. Hijrah Rasulullah aja hijrah berkali-kali ya. Ada yang pernah berhasil, ada yang pernah gagal gitu. Maka teman-teman jangan takut berhijrah lah. Hidup tuh gagal dan berhasil tuh menang dan kalah itu ada satu tempat, cepat atau lambat kamu pasti akan melewati. Suka tidak suka, mau tidak mau. Terakhir Om, kata-kata Om buat fans dan Amel dari Para penggemar Nike Ardilla, kita akan kembali setelah kereta yang mau lewat. Buat fansnya Nike Ardilla, gimana tuh rasanya ada Amel ya?
sedikitlah terhibur lah ya. Walaupun dia tidak 11-12, mungkin 11-8, aku rasa kamu jangan banyak menuntut. Dia ada karena Allah yang Maha Ada. Thank you brother, teman-teman semua. Diambil dulu gambarnya teman-teman gua. Mau pamit semuanya, anak